didukung oleh Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, reformasi telah berusia seperempat abad. Banyak perubahan dan kemajuan yang dicapai hingga saat ini. Tapi tidak sedikit pula yang jauh dari harapan atau justru mengalami kemunduran. Kali ini saya akan ajak Anda untuk merefleksi reformasi selama 25 tahun terakhir. Karena 25 tahun reformasi belum semua janji terpenuhi. Kita ke informasi yang pertama. Di sini saya akan memberikan agenda dari reformasi yang sudah berjalan sejak 1998 yang menjadi titik balik berhasil menggundingkan Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun. Setelah akhirnya berhasil, ada 6 agenda reformasi yang segera dituntut untuk dilakukan pemerintah. Pertama, supremasi hukum, yaitu upaya menegakkan dan juga menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Tapi apa pada kenyataannya sudah demikian? Tampaknya belum, karena kasus kematian mahasiswa Trisakti pada Mei 1998 lalu hingga saat ini tak kunjung ada titik terangnya. Ini yang pertama. Kemudian ada soal pemberantasan korupsi di sini atau KKN. Pemberantasan KKN di mana selama beberapa tahun terakhir indeks persepsi korupsi Indonesia justru anjlok. Di tahun 2021 nilainya 38 kini menjadi 34 yang mana artinya semakin mendekati nol semakin korup negara tersebut. Kemudian adalah pengadilan dari Soeharto dan kroninya, ada amandemen konstitusi, kemudian ada pencabutan dui fungsi ABRI dan juga yang terakhir adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya karena saat ini sudah ada 38 provinsi yang berada di Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa otonomi daerah seluas-luasnya ini sudah mulai diberikan oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah bergantinya rezim di tanah air tak bisa dipisahkan dari perkembangan demokrasi Indonesia. Hanya saja dari tahun ke tahun tren skor kebebasan Indonesia ini justru terus menunjukkan penurunan. Di mana ini 0 adalah titik paling rendah dan 100 menjadi titik paling tinggi. Jika kita lihat di tahun 2013 atau pada masa kepemimpinan SBY di sini bahwa tren hak politik dan juga kebebasan berpendapat di Indonesia itu nilainya sekitar 65. Namun di era pemerintahan Presiden Jokowi dikatakan oleh Freedom House bahwa terjadi bebas sebagian. Dari tahun 2014 hingga tahun 2023 tren penurunannya kerap terjadi hingga yang terakhir di tahun 2023 mencapai poin 58. Ini terus menunjukkan penurunan. Nah, penurunan tren skor kebebasan Indonesia ini dipengaruhi dua komponen. Pertama ada political rights atau hak politik dan civil liberties atau kebebasan sipil. Kita lihat di sini apa saja yang masuk dalam hak asasi politik adalah penyelenggaraan pemilu itu sendiri, kemudian juga check and balances dari pemerintah dan juga dari masyarakat, kemudian pembentukan partai baru, seberapa sulit membentuk partai baru di Indonesia, lalu yang kebebasan sipil ini ditandai dengan adanya kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama. Jika kita lihat kebebasan pers dan juga kebebasan berpendapat nampaknya dengan kemunculan undang-undang yang mengatur ITE khususnya ini kebebasan berpendapat bagi masyarakat sedikit demi sedikit dicurangi di sini. Nah, seberapa besar lalu dua komponen demokrasi ini mempengaruhi skor yang kini dikantongi Indonesia? Kita akan tampilkan grafisnya berikut ini. Jika kita lihat di sini yang warna merah ini adalah kebebasan sipil, kemudian yang warna biru adalah hak politik. Jika kita lihat datanya di sini terjadi lagi tren penurunan untuk political rights sendiri. Jika kita lihat memang hak politik ini sempat ada peningkatan di era tahun 2016 hingga 2017, namun kemudian stagnan dan juga hingga tahun 2023. Tapi jika kita cermati yaitu kebebasan sipil justru angkanya terus mengalami penurunan jika dibandingkan pada era SBY yaitu 2013-2014 dari 35 ini turun ke angka yang cukup signifikan, turun ke angka 28. Artinya semakin mendekati nol, maka semakin buruk juga kebebasan sipil yang ada di Indonesia. Demokrasi juga bisa diartikan memilih pemimpin negeri ini secara langsung. Sejak merdeka sudah ada 11 kali Indonesia melaksanakan pemilu. Kami akan tampilkan pemilu dari masa ke masa, di mana mulai dipilihnya
DPR, DPRD, kemudian ada MPR. Namun jika kita lihat sampai saat ini sudah pemilihan secara langsung, yaitu Capres dan Cawapres dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Orde Baru ini masih memilih DPR saja, kemudian untuk di era Orde Baru ini juga sama halnya, dimulailah pada tahun 1999, pemilu pertama usai Orde Baru ini tumbang. Pemilu ini berada di bawah sistem demokrasi liberal, diikuti 48 partai politik dan lebih dari 105 juta suara sah secara nasional. Nah, untuk pertama kalinya di tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian di 2009, selain memilih presiden dan juga wapres, masyarakat juga memilih anggota DPR, DPD hingga DPRD. Hanya saja demokrasi yang harusnya berjalan maju kini terancam mengalami kemunduran setelah adanya uji materi terkait dengan sistem pemilu di MK, di mana pemohon Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini kemudian melaporkan atau mengajukan uji materinya yang disidangkan pada 23 November 2022 lalu dengan ada 2 kader partai politik dan juga 4 perseorangan yang menjadi pemohonnya, dengan Serurudin selaku kuasa hukum pemohon, ia yang akan melakukan sidang di uji materi MK. Kemudian partai-partai politik selaku pihak yang sangat terdampak dengan uji materi ini langsung ngegas menyatakan sikapnya. Dari 9 fraksi di DPR RI, 8 diantaranya tetap mendukung diberlakukannya sistem pemilu terbuka. Hanya 1 fraksi saja, yaitu PDI Perjuangan, yang meminta sistem pemilu kembali ke tertutup. Jika Anda belum paham apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam uji materi sistem pemilu, sederhananya begini, ada kemungkinan rakyat tidak bisa lagi memilih anggota legislatif secara langsung atau disebut sistem pemilu terbuka karena ada pihak yang menghendaki anggota legislatif baik itu DPR, DPRD ini akan dipilih langsung oleh partai bukan rakyat atau disebut dengan sistem pemilu tertutup. Nah, sejak disidangkan uji materi sistem pemilu ini bergulir, kami mencatat setidaknya ada 3 pernyataan hakim konstitusi yang diduga mengarah pada sistem pemilu tertutup. Kita lihat siapa saja mereka. Yang pertama adalah Arif Hidayat, di mana ia sempat mengatakan mungkinkah pemilu memakai partai dengan sistem hybrid atau menggunakan sistem pemilu yang terbuka dan juga yang tertutup. Kemudian di 12 April 2023, giliran Saldi Isra yang mengatakan mengubah sistem pemilu tepatnya untuk 2024 atau 2029. Lalu di 9 Mei 2023, giliran Arif Hidayat lagi maksud kami, yang mengatakan dulu perubahan dari tertutup menjadi terbuka itu waktunya juga pendek sekali loh. Ini macam ada pernyataan-pernyataan yang cenderung memihak pada sistem pemilu tertutup kembali dilontarkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi ini. Karena jika kita lihat memang masih terus dan juga berlangsung uji materi dari sidang di Mahkamah Konstitusi ini berlangsung. Kita masih berharap kepada MK selaku penjaga konstitusi untuk tidak mencederai demokrasi sehingga perjuangan reformasi yang telah berjalan hingga saat ini juga tidak ikut tercoreng, karena untuk mencapai titik sekarang ada banyak nyawa yang ikut dikorbankan. Untuk sebentar saya kembalikan ke Reza. Baik. Terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparan yang komprehensif dalam segmen Fact Check.